Bangunan ini juga dipercaya sebagai tempat berbagai macam nabi, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, dan seterusnya beribadah di tempat ini. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang sering dikunjungi oleh seluruh umat muslim dunia ketika sedang melakukan wisata religi. Bukan tanpa alasan, Masjid Al-Aqsa sendiri menjadi situs suci dari 3 agama termasuk Islam yang memiliki sejarah penting dalam perkembangan agama Islam sendiri. Tidak heran jika banyak orang ingin datang dan beribadah langsung di masjid ini. Berikut pemirsa Silat RCTI. Inilah deretan keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang kini tengah menjadi sorotan umat muslim di seluruh dunia. Umat Islam. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang pertama, yaitu masjid ini merupakan kiblat pertama bagi umat muslim dalam melaksanakan sholat. Sebelum hijrah ke Madinah, konon Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu berkisar 1 bulan, Rasulullah mendapatkan wahyu berupa perintah sholat 5 waktu yang menghadap ke Ka'bah Mekah. Sejak peristiwa ini, Rasulullah mulai berdakwah untuk menyerukan perintah sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah kepada para sahabat dan pengikutnya. Kenapa Palestina itu menjadi negeri yang menjadi suci? Karena memang ada di sana Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat di mana sejarah tentang keislaman tidak bisa dilepaskan. Karena Masjidil Aqsa tempat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu adalah mendapatkan sebuah perintah yang namanya sholat. Dan dalam sholat itu adalah perintah yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Dan itu adalah menjadi utama perintah sholat wajib dalam umat Islam. Dua, Isra Mi'raj. Seperti diketahui, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat penting yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Masjid inilah yang menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad setelah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram yang berada di Mekah. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang luar biasa, yaitu perintah Allah SWT untuk menjalankan sholat 5 waktu. Di sini Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu tersebut. Ya, alhamdulillah kemarin dapat kesempatan, soalnya kemarin bisa safar ke Masjidil Aqsa, dan itu kan pertama kalinya aku kesana, jadi kayak wow, nggak nyangka sampai sana terus bisa sholat di sana, dan alhamdulillah perjalanannya lancar. Seribu kali lipat pahala. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa dalam sejarah Islam selanjutnya tidak lain adalah sebagai masjid kedua yang diletakkan Allah di muka bumi
setelah Masjidil Haram yang berada di Mekah. Selain itu, keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang tidak kalah penting untuk diketahui, yaitu dikatakan bahwa sholat di masjid ini mempunyai keutamaan 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Kata Nabi, kunjungilah 3 masjid yang utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Siapa orang yang sholat di Masjidil Aqsa, kata Nabi, 1 waktu akan Allah berikan kepadanya seperti orang yang beribadah 1000 rakaat ibadah. Nah, itu pentingnya bagi umat Islam sholat di Masjidil Aqsa. Maka Nabi menyuruh kita untuk menziarahi. Nabi tidak menyuruh menziarahi masjid-masjid yang lain kecuali 3, dan Nabi pun menyuruh kita untuk sholat di tempat itu, yaitu Masjidil Aqsa. Kalau di Aqsa itu lebih kepada ya bagaimana kami nih para jamaah tidak hanya mengenal Mekah, terus kita sholat dengan berbagai keutamaannya, sholat di masjid tersebut, di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah. Kok rasanya lebih lengkap gitu ya ketika sholat di Masjidil Aqsa, karena kita sudah sholat di 3 masjid yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebagai tempat ziarah yang dianjurkan Rasulullah juga termasuk dalam satu keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang perlu diketahui. Oki Setiana Dewi merupakan salah satu selebriti tanah air yang pernah berkesempatan langsung mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Selama di sana, Oki melakukan perjalanan dari Dome of Rock atau Kubatus Sakra yang berada di kawasan Masjidil Aqsa. Ia pun memperlihatkan seperti apa potret di dalam Masjidil Aqsa yang terdiri dari lantai paling atas sampai lantai paling bawah dengan berbagai keistimewaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya sudah berada di kompleks Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam dari Kubatus Sakra ini dipercayai oleh sebagian orang terdapat batu pijakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama kali dibangun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Masjidil Haram. Lalu mana lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Masjidil Aqsa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Kompleks Masjidil Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan mampu menampung 400.000 jemaah. Ada Kubatus Sakhrah atau Dome of the Rock dan juga ada Masjid Al-Marwani. Di dalam Masjid Al-Qibli ini mampu menampung jemaah sekitar 5.000 jemaah. Pada awalnya bangunan dari Masjid Al-Qibli ini hanyalah bangunan dari kayu saja yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunan ini juga dipercaya sebagai tempat berbagai macam nabi, mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam dan seterusnya beribadah di tempat ini. Selanjutnya pembangunan dari masjid ini dilanjutkan oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah salah satu pintu masuk untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Salah satu pintunya adalah namanya Lion Gate. Jadi ada 8 pintu untuk masuk ke kompleks Baitul Maqdis ini. Yang di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa. Itu di dalamnya salah satu pintu masuknya. Dan biasanya di pintu masuk itu ada 2 polisi Israel sama polisi Muslim. Teman-teman lihat di sebelah kanan saya itu ada tentara-tentara Israel. Jadi itu yang menjaga polisinya tempat inilah. Ini dia Masjid Al-Qibli ya.
Dan di sini ada Dome of the Rock. Selain Okky Setiana Dewi, Maya Estianty juga merupakan salah satu selebriti yang sempat berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Selama di sana, ia melihat secara langsung berbagai titik yang memiliki nilai sejarah Islam di muka bumi. Bersama sang suami Irwan Musri, Maya bahkan merasakan langsung bagaimana sholat di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Kemudian Ahmad Dhani juga pernah mengunjungi kompleks Masjidil Al-Aqsa, bahkan sempat berfoto di depan Dome of the Rock dan berkeliling komplek Masjidil Aqsa. Ini adalah batu yang Rasulullah terbang ke Isra Miraj. Ini Dome of the Rock. Ya, di lampu tadi itu yang dibilang kita berdiri di tempat center of the world atau senternya dunia, dan tempat tadi adalah tempat Rasulullah sholat dan langsung terbang ke langit. Oke guys, ini adalah Dome of the Rock. Orang selalu salah kaprah tentang nama Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu komplek yang ada beberapa masjid, termasuk Masjidil Dome of the Rock, Masjid Kiblah pertama, Masjid Kiblah pertama. So, Masjidil Aqsa adalah nama area tempat, bukan nama masjid. Yaitu masjid adalah artinya tempat bersujud. Ini Masjid Al-Qibli. Ya, jadi bangunan ini dipercaya dibangun oleh para malaikat di Masjid Al-Qibli, dan juga ada 2 tiang di sini. Aku udah sholat di 3 masjid, di Masjidil Haram, di Nabawi, dan juga di Al-Aqsa. Pas kemarin kita ke Palestina, ke sana aku kan 9 hari pakai hijab terus. Sebenarnya nggak wajib juga aku pergi ke sana pakai hijab itu. Wajibnya pas kita ke Aqsa aja pakai hijab itu. Kata Mas pakai hijab enggak? Hijab aja terus, kenapa sih dibilang gitu. Dari sana selama 9 hari itu kayak aku ngerasain kayak apa ya, banyak hal gitu. Ibadah juga lebih khusyuk gitu. Selama di sana juga kayak aku ngelihat Mas Dhani itu kayak gampang banget gitu ibadahnya gitu. Jangan lupa saksikan Silet setiap setiap Senin sampai dengan Sabtu hanya di RCTI.